Halo, selamat siang semuanya, KB Friends. Gimana nih kabarnya siang kali ini di perdana memasuki bulan Desember tahun 2024. Wah, kita nggak kerasa ya, kurang sebentar lagi udah mau pergantian tahun. Nah, kali ini kita akan IG Live seperti biasa ya, yaitu dengan judul, review, dan juga stock pick. Yang dimana kali ini kita akan berkolaborasi dengan Coach Steven, yaitu sebagai founder Kenzo Trader. Nah, nanti untuk Kevin Friends, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti jangan ragu ya, bisa langsung aja untuk tulis di kolom komentar. Tanpa menunggu lebih lama, langsung aja kita undang Coach Steven untuk join dalam IG Live siang kita kali ini. Halo, selamat siang Coach Steven. Gimana kabarnya? Halo, siang Mas Nasi. Baik-baik. Gimana sendiri dengan Mas dan teman-teman? Wah, ini harapannya Kevin Friends dan teman-teman pendengar setia juga selalu cuan ya, Coach. Sehat Ya, terus. semoga seperti itu ya. Oke, kok. Nah, kali ini kita akan membahas review market dan juga saham pilihan nanti yang akan disampaikan oleh Coach Steven. Nah, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang kali ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga risiko untung maupun rugi menjadi tanggung jawab KB Friends masing-masing. Nah, sebelum dimulai, kita akan melihat nih kondisi market global dan juga komoditas selama sepekan ini. Untuk Dow Jones sendiri selama sepekan mengalami penguatan yaitu 1,39%. Nasdaq mengalami penguatan juga yaitu 1,13%. US Dollar Index mengalami pelemahan secara weekly yaitu minus 1,69%. Dan oil mengalami pelemahan cukup tajam yaitu 4,55%. Dan untuk gold mengalami pelemahan 2,05%. Dan untuk timah secara weekly belum ada penguatan maupun pelemahan. Nah, untuk nikel secara weekly ada penguatan yaitu 0,96%. Dan untuk coal mengalami pelemahan 2,73% dan CPO mengalami penguatan cukup tajam yaitu 8,25%. Nah, untuk CPO sendiri mengalami penguatan didukung dengan beberapa katalis. Yang pertama adalah permintaan ekspor yang masih tinggi ya, khususnya dari Cina dan juga India. Dan yang kedua adalah kebijakan biodiesel Indonesia yang rencananya akan dinaikkan. Dan terakhir adalah kondisi cuaca. Dan di Malaysia sendiri belakangnya ada banjir sehingga mengganggu rantai pasokan dari CPO sendiri. Nah, untuk ISG sendiri di sesi satu ini closing minus ya, yaitu di level 7.100,47 atau dengan pelemahan 13,8 poin atau dengan persentase minus 0,19%. Nah, untuk value transaksi di sesi satu ini yaitu sebanyak 4,73 triliun. Nah, untuk top gainer sendiri secara weekly dipimpin oleh saham ECI, CIHD, dan juga DPOM. Dan top loser secara weekly dipimpin oleh saham TOSK, VC, dan juga Suri. Nah, untuk net foreign buy itu dipimpin oleh saham UNTR, ASI, dan juga INDF. Dan net foreign sell masih dipimpin oleh sektor perbankan yaitu BBRI. Dan selanjutnya adalah Adro dan juga BMRI. Nah, selanjutnya kita akan lihat gambaran teknikal ISG. Silakan, Coach Steven. Oke, saya balik dulu kameranya ya. Bentar ya teman-teman. Saya naikin dulu Oke. Ini kelihatan ya. Iya kok, kelihatan kok. Oke, jadi terakhir kita live
waktu awal November itu posisi IHSG masih rawan ya waktu itu. Jadi kita di sini waktu awal November itu IHSG kelihatan kalau sedang membuat pola inverted cup and handle, atau kalau mau double top juga bisa. Yang mana syaratnya kalau memang waktu itu jebol di main area di 7.400 ini, maka IHSG memiliki target penurunan di area 7.000 atau 6.990-an. Nah, mana sekarang kalau kita lihat IHSG sudah mulai mendekati dari area penurunan tersebut, yang waktu kemarin juga sempat dia rebound setelah rebalancing MSCI, tetapi pergerakannya tertahan MA 200 di time frame daily. Jadi IHSG melanjutkan penurunan dan pelemahan lagi, di mana kalau kita lihat banking juga mulai melemah, terutama yang koreksinya masih melanjutkan penurunan dan membuat lower low itu ada di BRI, yang mana asing juga konsisten outflow. Jadi untuk sementara memang kita tertekan dari pergerakan koreksinya dari banking. Untuk sementara ini emang IHSG kalau kita lihat di sini lowest waktu bulan Agustus kemarin dengan lowest yang sekarang sudah mulai mendekati. Dan kalau kita lihat dari segi osilator atau MACD-nya di sini mulai ada tanda continuation atau bullish continuation, karena sebelumnya kita tahu IHSG di sini membentuk uptrend lalu sekarang koreksi dan mulai downtrend. Dan ini sedang sebelumnya waktu inverted head and shoulder. Jadi untuk sementara ini kalau memang IHSG harapannya ya, kita berharap kalau misalnya IHSG bisa rebound di strong demand area ini di 6.984 sampai 7.048. Kalau ini bisa rebound, maka ada chance untuk IHSG sideways atau menguat dulu, karena juga dari seasonality kalau Desember kan IHSG hijau ya. Jadi kita berharap di sini mulai ada rebound dan mulai terbentuk base yang baru, sehingga di bulan Desember ini dapat kita tutup dengan kuat, yaitu IHSG hijau. Dan ini kalau kita lihat di time frame hourly di sini, IHSG juga sudah kelihatan kalau di sini mulai ada pergerakan, dia membuat lower low, tetapi secara MACD-nya dia masih belum membuat lower low lagi. Jadi di sini ada potensi untuk reversal di area-area strong demand ini, yang mana nanti ada bullish divergence. Jadi kalau misalnya teman-teman mau raise cash di saat-saat sekarang, sebenarnya sudah, karena harusnya kita mulai raise cash itu awal November kemarin. Jadi kalau sekarang malah kita harus siap-siap mulai cicil-cicil di saham-saham yang murah, tadi yang sempat disebut Mas Nasi, yang dikolek-kolek sama asing, itu sudah berarti asingnya mulai melirik di saham-saham tersebut. Jadi kita ikutin saja dulu flow dari asing. Seperti itu. Baik kok. Kira-kira di tahun 2024 sebelum pergantian tahun, kira-kira IHSG masih ada kesempatan hit di level 8.000 nggak kok? Kalau melihat kondisi sekarang sih kayaknya sambil saya tunjukin chartnya ya. Ini kalau kita lihat IHSG kan masih susah untuk membuat higher ya. Dan ini yang kemarin jadi neckline ini menjadi area resist kuat, karena kita sendiri sekarang sudah bermain di bawah 200 daily. Jadi kalau misalnya mau balik ke target kita yang sebelumnya IHNX ini yang ke 8.000, kayaknya susah, karena waktu 1 bulan kita harus naik sekitar 12%, 7.000 ke 8.000. Jadi untuk sementara kita target saja ya, kita target seenggaknya bisa balik bermain di area 200, itu sudah sangat bagus untuk IHSG. Jadi kita bermain di area last ATH yang sebelumnya ini, yang mana kita selama 2 tahun tertekan, dan sekarang kalau bisa balik lagi di area atas dari area tersebut itu lebih bagus. Dan ini kalau kita mau lihat apa yang bisa mendorong IHSG untuk naik, mungkin salah satu harapan kita itu dari melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di sini kita melihat memang sejak Juli kemarin rupiah mengalami penguatan sampai ke level 15.000 ini, dan lalu rupiah mulai melemah karena mulai price in dengan yang cut rate-nya dari US, lalu setelah election Amerika di mana dimenangkan oleh Presiden Trump, nah itu membuat aliran dolar kembali ke Amerika. Jadi kalau untuk mata uang yang lain jadi mengalami pelemahan. Cuma sementara ini kita lihat di sini rupiah ada potensi membuat falling wedge, jadi
semoga dalam waktu dekat bisa rupiahnya menguat lagi dan ISG kita bisa naik. Jadi sementara untuk katalis kita berharap di segi nilai rupiah kita, karena untuk sementara ini dari pemerintah kita masih belum dapat kebijakan-kebijakan yang memang lebih bagus ya, karena sementara yang kemarin sempat ada kebijakan yang dipastikan oleh Yani, sementara kan PPN tahun depan akan 12%, yang mana itu bisa membuat ekonomi kita lebih lambat majunya karena ada kos yang lebih mahal lagi. Jadi kita tunggu saja kebijakan-kebijakan dari Pak Presiden Prabowo, yang mana nanti kalau misalnya memang itu bagus, mendukung growth dari ekonomi kita sendiri, ya itu sendiri menangkap dari ISG sendiri. Baik kok. Oke, kami friends, selanjutnya sekelas info market untuk tanggal 2 ini ada rupiah saham PWRT, Masa, Film, PTSN, dan juga Ipol. Untuk kami friends yang mau berburu dividen, tanggal 2 ini ada Kumdet yaitu TSPC senilai Rp25. Tanggal 4 ada Kumdet saham IPCC senilai Rp24,42 dan saham Unilever senilai Rp41. Dan tanggal 5 ada Kumdet saham NICL senilai Rp9. Dan tanggal 6 ada Kumdet GEM senilai Rp243,73. Dan POR yaitu senilai Rp28,24. Nah, untuk tanggal 5 sendiri nanti ada IPO yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan investor dan juga trader, yaitu AAD dengan listing price di harga Rp5.550. Nah, nextnya nanti untuk KB Friends yang mau bertanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Tanpa menunggu lama, silakan Coach Steven bisa memberikan saham pilihannya yang bisa dijadikan watchlist. Oke, ini untuk saham yang pertama kita di sini ada United Tractor (UNTR). Seperti yang dikatakan tadi ya, kita lihat kalau emang United Tractor di sini ada inflow dari asing, dan kalau kita lihat memang United Tractor di sini ada membuat pola double bottom, dan untuk sekarang sedang membuat pola penan atau symmetrical candle dengan area di sementara 2580 sampai 26375. Jadi teman-teman kalau memang mau mulai akumulasi, mungkin kalau yang suka buy on weakness bisa cari di area dekat-dekat di main area ini, tetapi kalau yang suka buy on out bisa out 900 untuk validasi. Atau kalau misalnya hari ini bisa closing ya sekarang 20.600, teman-teman juga boleh coba posisi. Karena untuk sementara ini pergerakan United Tractor terjadi rejection di area MA20 daily. Jadi kalau misalnya ini valid closing di atas resistance line ini, teman-teman yang suka backward bisa coba ambil posisi dengan dekat di 28.200, lalu berikutnya akan ke 28.750. Kalau untuk target dari patternnya sendiri ini ada kemungkinan di sini United Tractor sempat membuat gap down di harga 31.000. Jadi untuk long termnya mungkin teman-teman bisa keep dan untuk jaga di 31.000. Tapi untuk short term mungkin sampai ke 28.500 itu masih oke. Untuk berikutnya kita ada tag. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu saham-saham dari swingnya yang di Kensho ya. Lalu yang kedua di sini ada MTech. Kita lihat MTech sendiri di sini juga membuat double bottom, atau kalau mau ascending triangle juga bisa dibilang. Dan untuk sementara kita lihat setelah breakout dari MA200 daily, itu garis biru tua ini dengan volume yang besar, dan sekarang koreksi dengan volume yang sangat kecil. Dan kalau emang dilihat strukturnya di sini juga ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang mau coba ambil MTech di sini bisa coba akum selama di bawah 500 ini. Di segitiga ini mungkin masih bisa diakumulasi, stop loss kalau memang jebol dari support trendline-nya ini atau di 480. Jadi jebol MA20, teman-teman mungkin bisa batasi risiko dulu, karena nanti ada kemungkinan untuk dia retest di area neckline-nya 460-an.
Tetapi kalau memang bisa breakout ke 500, maka target dari pattern double bottomnya ini ada di area 550 sampai 575. Ini untuk MTEK. Lalu berikutnya ada produknya MTEK, itu SCMA. Ini satu grup di Mahkota Group. Kita lihat SCMA sendiri di sini masih tertahan dari resist trendline-nya dia, tetapi kalau kita lihat kemarin ini ada gerakan yang cukup solid, di mana kita lihat di sini ada bullish engulfing, dan untuk sementara dia koreksi dengan volume yang cenderung tipis. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil posisi di SCMA ini, mungkin bisa tawar di area 124 sampai 126 ini, yang mana kalau kita lihat di time frame hourly, ya di sini ada neckline dari double bottomnya. Jadi kalau teman-teman mau coba posisi, bisa buy di area sekarang 124, 126 sampai 128 pun masih oke. Untuk stop loss ketat mungkin bisa dijaga di level 123. Tapi kalau yang mau stop loss-nya lebih lebar, bisa jaga di 118. Jadi kalau misalnya dia bikin lower low dari lowest-nya kemarin 118, teman-teman harus cut loss. Untuk targetnya sementara masih tahan di area 130 sampai 133, dan juga ada MA 200 daily yang bertepatan dengan resistance line-nya. Tetapi kalau memang bisa breakout dengan volume yang bagus, maka ada potensi dia untuk tes lagi ke 140 sampai 145 yang kemarin. Kalau masih bisa breakout lagi, berarti kita di sini melihat pattern double bottom, yang mana targetnya ada di sekitar level 164 sampai 170 ini. Jadi untuk sementara kita mungkin lihat ya bisa breakout MA 200, teman-teman bisa tambah posisi. Tapi kalau masih tertahan, mungkin kalau mau consider untuk ambil garansi cuan atau take 50% di market yang masih sideways koreksi ini, tidak masalah. Lalu berikutnya kita ada juga Adi Sarana. Ini emiten pengiriman ya, teman-teman tahu Antaraja itu ASA ini. Nah, untuk sementara pergerakan ASA ini menarik karena dia sideways cukup panjang, meskipun IHSG koreksi cukup dalam, tapi ASA ini masih tertahan. Untuk sekarang bisa teman-teman buy on breakout MA20 kalau yang suka buy on breakout. Kalau yang mau buy on weakness, nah area sekarang ini ada untuk akumulasi di range 700 sampai 725. Kalau misalnya jebol 685 mungkin bisa consider untuk stop loss dulu, tetapi kalau bisa breakout 725, maka arah berikutnya ke 760 dan berikutnya ke 800 sampai 825. Dan untuk long termnya kita di sini sudah melihat kalau ASA ini sendiri ada potensi untuk reversal, tapi untuk long term ya, karena di sini kita lihat ada yang namanya inverted head and shoulder di sini yang cukup besar seperti ini. Jadi ini inverted head and shoulder-nya cukup besar, tapi memang butuh waktu cukup lama. Untuk sementara mungkin teman-teman bisa short term dulu, ambil area kalau misalnya breakout, manfaatkan momentumnya. Tapi kalau misalnya false breakout, ya udah kita tunggu dulu karena ini masih di sideways, jadi masih akumulasi. Mungkin itu dulu dari saya, dari teman-teman mungkin pertanyaan. Baik kok. Untuk KB Friends yang mau bertanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan nih kok. Untuk saham Tugu, apakah menarik kok? Tugu, asuransi Tugu. Oke, asuransi Tugu ini masih sideways besar ya kalau kita lihat. Jadi kita gambar di sini dia masih main di box, area atas boxnya ini di range 1000 sampai 1285 atau sampai 1300 size-nya ini. Nah, untuk sementara memang kita lihat di sini mulai ada yang namanya divergence ya dari pergerakannya. Ini, nah lowest-nya kemarin di sini. Nah, kalau memang bisa breakout untuk teman-teman kalau mau beli mending tunggu dia bisa breakout MA20 dan konfirmasi harganya bisa stay di atas MA20. Atau kalau mau lebih yakinnya lagi, di sini kan ada resistnya di 1080, tunggu buy on breakout 1080, baru nanti di skip
mungkin short term akan ke 1103. Tapi selama pergerakannya masih tertahan MA20 ini, maka masih akan cenderung koreksi dulu karena area demand-nya ada di area 1000 sampai 1030. Bentar. Ini di area demand-nya dari 1000 sampai 1030. Kalau yang mau nawar mungkin bisa tawar di area tersebut. Tapi kalau saya pribadi, kalau melihat dia sedang downtrend ini, mungkin tunggu dia breakout atau kalau enggak ya tawar di area 1000. Kalau area sekarang kayak cukup nanggung gitu. Karena volumenya sendiri juga masih belum kelihatan seksi ya, karena turun juga masih dengan volume besar. Ini merah-merah volumenya gede-gede. Nah, mungkin teman-teman bisa cek juga dari Proxumnya. Tapi kalau secara TA mungkin lebih baik dulu 1000 sampai 1035 atau buy on breakout 1030. Seperti itu. Baik, kok. Next-nya ada pertanyaan saham Raja kok. Raja. Ini kemarin sempat naik lumayan. Karena kalau nggak salah anak usahanya mau IPO. Oke. Jadi untuk Raja ini sementara dia sedang di demand areanya ya, yang kemarin sempat jadi supply area, ini sekarang ada di 70 sampai 2060 ini ada demand. Untuk sementara memang dia masih tahan MA20 daily. Kalau teman-teman mau spek buy, mungkin bisa di area sekarang ini 970 sampai 2060. Kasih risiko kalau memang pergerakan Raja ini jebol dari 1935. Ini kalau misalnya jebol di sini mungkin teman-teman bisa stop loss dulu karena nanti ada kemungkinan dia retest di area demand berikutnya di 1645 sampai 1745 di sini. Untuk dari time frame kecilnya kayaknya udah garis dan sini. Ya, ini. Jadi gini kita lihat pergerakannya kemarin dia membuat high ya. Secara price dia membuat high, tapi secara oscillatornya di sini dia tidak membuat high sama sekali. Jadi target penurunannya memang pertama dia akan retest dulu di area supply kemarin ini, area demand, supply yang menjadi demand di 1970 sampai 2060. Kalau nggak bisa tertahan, maka dia akan uji di 1700 ini tadi, 1645 sampai 1725. Dan ini kalau memang polanya masih sama, kita lihat di sini dia setiap MA 200 ini ada rejection. Nah, kalau memang ini nanti berarti pas dengan area demand-nya ini in 1960 sampai 2070 kalau dia ada rejection mungkin teman-teman bisa coba ambil lalu jual di area resisten terdekat kalau misalnya memang nggak kuat untuk naik lagi karena bukan ada jaminan kalau dia rejection dari demand area akan lanjut naik lagi di atas ke 2600 lagi enggak, karena harus ada resist yang harus dilewati pertama 2200 lalu 2400 lalu baru 2600 nya lagi seperti itu. Baik kok. Ini udah masuki bulan Desember ya kok. Dan masih mungkin ada yang belum paham tentang seputar window dressing. Nah, ini menurut kok Steven sendiri window dressing itu apa kok? Jadi window dressing ini biasanya yang digunakan untuk fund ya. Jadi fund untuk kinerjanya biar di akhir bagus. Mereka melihat kalau misalnya saham-saham blue chip apa yang biasanya dinaikkan dan biasanya kan kalau kita tahu dari LQ45 yang terutama banking itu biasanya waktu akhir tahun mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Jadi kinerjanya secara full year atau year to date dari Januari sampai Desember ini kalau misalnya masih belum plus atau hijau, nah itu nanti di akhir tahun biasanya dibikin untuk hijau. Jadi fund-fund pada akumulasi, lalu nanti waktu Januari mereka mulai realisasi profitnya. Tapi untuk tahun ini apakah bisa juga sulit juga ya untuk mengatakan karena kita tahu memang kemarin ISG kita sempat all time high. Jadi banking pun kemarin sempat all time high. Jadi kalau kita lihat ke arah banking mungkin dari fund-fund sendiri sudah sempat profit. Jadi kalau misalnya dari banking apakah ada window dressing? Mungkin nggak ada window dressing untuk dari sektor banking karena kemarin juga sudah secara year to date sudah positif. Tetapi kalau melihat harga yang sekarang terkoreksi cukup lumayan dan tergolong murah di area support sejak awal tahun kemarin, mungkin akan ada kenaikan sedikit, tapi kalau kita lihat window dressing yang akan naik secara signifikan 5%, 10%, kayaknya itu cukup sulit ya.
kalau misalnya nggak ada katalis dari perusahaannya sendiri atau dari pemerintah yang ada kebijakan-kebijakan yang memang bagus untuk dari sektor banking dan yang lainnya. Begitu. Untuk window Baik kok. sih seperti itu ya. Soalnya kalau kita melihat ya kok, secara seasonality itu di tahun 2022, bulan Desember malah banyak kena prank kok. Ini Iya. kayaknya di Desember ini kita yang menanti adanya window dressing, rawan kena prank atau malah memang ada potensi kok. Susah juga karena kan kalau waktu 2022 kemarin kan emang kita baru awal-awal recovery dari COVID ya kan 2020, 2021, 2022. Memang itu kita saatnya YT waktu bullish-bullishnya membuat all time high baru. Makanya kalau kemarin kita juga melihat ya all time high, maka kemungkinan kalau kita tahun ini nggak ada window dressing karena kemarin kinerja dari reksadana dan fund manager itu sudah sempat positif karena kita ISG sempat 7.900 sampai 8.000, BCA sendiri sampai berapa, BRI sempat 6.000, hampir 6.000 ya atau 6.000 lebih ya, 6.200 atau berapa. Itu kan kinerjanya sudah bagus semua waktu di first half 2024. Tapi begitu setelah first half yang namanya kita mulai dari BRI kena itu dari judi online, terusnya NPL-nya tinggi, terusnya banking semua mulai di downgrade. Nah itu makanya kalau kita lihat dari sektor banking yang mana itu masih menjadi penggerak dari ISG, apakah window dressing bisa terjadi? Kayaknya sih bisa jadi kecil sekali kemungkinannya karena kemarin kita first half sudah mendapatkan gain yang lumayan dari banking dan juga blue chip yang lainnya. Seperti itu. Oke kok. Dan soalnya kalau kita melihat juga di bulan Desember ini kemungkinan banyak gonjang-ganjing ya kok. Salah satunya statement dari yang dalam waktu dekat akan dilantik ya kok, yaitu Presiden US Donald Trump Hmm. itu men-tweet bahwa nanti akan menaikkan tarif hampir 100% untuk anggota BRICS ya kok khususnya. Nah itu menurut kok Steven gimana kok terhadap pergerakan nanti untuk kita, market kita kok? Harusnya kalau untuk Indonesia sih nggak terlalu pengaruh karena kita kan nggak masuk anggota BRICS. Mungkin memang kemarin sempat ada Menteri Luar Negeri yang sempat mengatakan kalau kita ada kemauan untuk join ke BRICS, tapi tidak ada statement resmi dari Presiden Prabowo atau dari menteri-menteri yang lain yang mengatakan kalau kita join ke BRICS. Jadi untuk menurut saya pribadi, BRICS sendiri kalau misalnya di Trump yang akan menaikkan tarif sampai 100%, seharusnya pengaruh ke kita seperti itu. Cuma memang kalau kita lihat kebijakan Presiden Trump, memang dia kan maunya Amerika jadi negara independen. Jadi untuk barang-barang yang import, jadi barang yang masuk ke Amerika itu semuanya tarifnya akan dinaikkan. Nah yang perlu kita perhatikan emiten-emiten apa yang memang patentnya itu ekspor ke Amerika. Itu yang mungkin kita harus perhatikan. Kalau misalnya memang dari situ dia tidak bisa menyerap cost yang lebih lagi dengan tanpa menaikkan volumenya, revenue-nya, ya mungkin itu akan berdampak negatif pada emitennya karena laporan keuangannya bakalan turun secara cost-nya naik untuk biaya importnya dari Amerika sendiri seperti itu. Baik kok. Ini ternyata masih ada pertanyaan nih kok. Untuk Oke. saham INDS gimana nih? IN INDS kok. INDS. Oh ini Indospring apa ini? Wah, saya nggak pernah merhatiin sih kalau INDS. Cuma kalau melihat gerakannya ini sepertinya saatnya gorengan ya. Volumenya tiba-tiba lagi rame, terus tahu-tahu sepi gerakannya seperti ini. Kalau buat teman-teman saham seperti ini mending buat scalping saja, jangan untuk swing. Dan kalau scalping by chart seperti ini, ya mungkin kalau hanya bisa buat patokan, oh sekarang lagi di area support, mungkin bisa dipantau untuk hari ini. Tetapi bukan jadikan untuk patokan area exitnya langsung cuma dari ini aja, karena kita untuk scalping fast trade kita harus kan yang namanya bid offer itu sendiri. Susunannya seperti apakah ada volume yang tahu-tahu makan, mulai ada buangan atau enggak. Jadi kalau buat swing, saya jujur karena ini juga nggak tahu nih sahamnya sama apa, karena di luar stock universe saya. Dan kalau dari gerakan sendiri kayaknya kurang enak kalau buat di swing ya. Ini kalau teman-teman lihat langsung kenceng, terusnya langsung dibuang lagi.
Jadi untuk swing ini kurang enak menurut saya. Tapi kalau untuk swing mungkin teman-teman lebih amannya di sini kan ada area supply di 260-an sampai 270 dan itu bertepatan sama MA 200 daily sama MA 20 daily. Kalau memang dia bisa bermain di area atas ini lagi, mungkin ada gerakan-gerakan naik lagi ke atas sampai ke area 300. Tapi untuk sementara kalau trading di sini sih saya skip ya. Lebih cari ke yang lain. Contohnya kayak ini ada PTRO. Nah, ini harusnya tadi mau saya masukin, cuma udah keburu jalan duluan. Jadi langsung saya ganti. Saya masukin. Tapi kalau buat teman-teman yang mau ambil PTRO, mungkin kedepannya bisa dilihat ini kalau misalnya nanti masih tertahan di area 20 ribunya yang mana di resistnya kemarin di sini ada penan, mungkin bisa consider. Atau kalau saya biasanya ini untuk menu jadi beli sore jual pagi ya. Itu biasanya kalau volume ledakan seperti ini baru breakout. Kalau dia closing berhasil di atas MA20 di time frame 15 menit, itu teman-teman mungkin bisa coba untuk spekulasi buy. Nah, itu biasanya besoknya akan lanjut naik. Tapi nggak ada garansi pasti naik ya. Tapi besar kemungkinan untuk bisa melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita lihat di sini memang kemarin masih belum breakout, tapi volumenya sudah mulai gede. Hari ini breakout dengan volume yang juga naik breakout dari MA20 volumenya. Jadi di sini emang baru awal breakout, masih ada potensi untuk melanjutkan penaikan, tapi mungkin sudah mulai terbatas karena hari ini saja sudah naik 9%. Kalau ini emang dilihat dari patternnya, emang target patternnya ini ada ke arah 23.000. Jadi ini kita lihat 3.000 poin dari 20.000 maka sampai 23.200. Begitu. Jadi teman-teman mungkin masuk di area misalnya nanti mau coba kalau misalnya waktu closing masih di atas MA5 MA20 di time frame 15 menit mungkin bisa perhatikan startingnya ya. Ini yang biasa saya pakai untuk beli sore jual pagi. Biasanya saya perhatikan seperti itu. Begitu. Oke kok. Ini next kok masih ada pertanyaan. Untuk saham Boat kok, apakah udah ada perlawanan dari sisi buyer atau gimana nih? Ini sama IPO tadi ya. Tadi pagi sempat kalau lewat saya lihat dia hammer. Ini kan soalnya dia ada gap ya di 206 lalu sempat menguat sampai 230-an. Kalau untuk sekarang mungkin karena tadi sudah sempat rejection open terusnya naik sampai 230 jadi yang spekulasi untuk di waktu dia tutup gap sekarang mungkin sudah mulai realisasi profit. Tapi kalau untuk ambil di area sekarang kami saham IPO kita secara TA kalau lihat dari DI masih belum kelihatan jadi kita coba ke time frame kecil. Minim kita masuk ke time frame hourly. Nah, di sini kalau kita lihat dia kan turun ya. Di sini ada yang namanya triangle dan juga dijebol supportnya. Kalau ini kita lihat penurunannya dia dari 380 sampai 250 berarti masih ada chance penurunannya sampai bentar. Nih 100 poin. Berarti penurunannya masih ada kemungkinan 100 poin lagi antara dia balik ke sini lagi atau bisa saja dia tertahan di 170 sampai 190-nya ini. Ini area supply kemarin yang jadi area demand. Tapi kalau misalnya dia emang gagal, nah maka akan tes di area demand sesuai dengan target penurunannya itu di 121 sampai 134. Begitu. Ya, untuk sementara mungkin support dekat yaitu pas dengan support psikologis ya di angka 200 persis. Cuma kalau lihat gerakan ini tadi pagi ya sempat naik terusnya bentar. Ya sempat naik terusnya tertahan lagi di last high open kemarin, close-nya kemarin. Jadi ya mungkin ada lanjutan turunan dulu sampai ke 170-an. Seperti itu. Baik kok. Oh ya KB Friends, untuk yang belum mempunyai akun saham di KB Valmi Sekuritas, bisa langsung aja open account, link yang udah ada di kolom komentar. Nah, kira-kira untuk open account di Kenzo Trader, benefitnya apa nih kok? Oke, jadi benefitnya kita di Kenso ini ada grup Telegram. Nah, di situ ada juga section untuk kita chatting
grup kalau misalnya teman-teman mau chatting-chatting. Tapi kalau enggak ya di situ kita channel untuk news update, lalu juga untuk talk insight. Jadi entah dari kira saham apa yang ongoing, dan kita juga ada menyediakan yang namanya tabel swing. Jadi teman-teman yang mungkin sampai nggak bisa screening, nah itu kita ada sediakan list. Jadi teman-teman kalau memang ada yang tertarik dari list yang sudah kita pilah, yang kira-kira pergerakannya bagus, lalu sudah mulai akum, teman-teman mungkin bisa lihat di situ. Dan juga ada arahan dari kita kemarin, ISG sudah mulai potensi untuk turun, jadi kita risk cash dulu minim 50%. Nah itu kalau teman-teman seenggaknya setiap malam setelah kerja atau sebelum tidur, update dulu, lihat di grup, nah teman-teman seenggaknya tidak diarah di market, karena teman-teman sambil bekerja. Dan kita juga setiap bulan ada monthly meeting, jadi seperti kita live ini dengan Mas Nasri, tapi ini khusus untuk teman-teman di grup. Dari itu kita akan bahas dari segi makro, lalu kita bahas stock pick kita, dan juga review market bulan ke belakang, dan juga untuk depan kira-kira seperti apa. Seperti itu. Baik. Untuk ke friends, jangan ragu, bisa langsung aja untuk open account under Coach Steven. Oh iya, tadi untuk pilihan saham oleh Coach Steven yaitu saham UNTR, MTEK, ASA, dan juga SCMA. Nah, sebelum ditutup ada quote menarik, dalam berinvestasi kita harus percaya pada hari esok yang lebih baik. Benjamin Graham. Oke, untuk selanjutnya untuk kami friends yang belum sempat nonton, jangan khawatir, nanti kita akan upload ulang di IG dan juga di YouTube. Dan terima kasih untuk Coach Steven, dan nanti selamat untuk nextnya kita akan join di tahun baru ya kok, tahun 2025 ya. Tahun baru harus lebih tuan lagi ya. Semangat baru. Amin kok. Siap kok. Oke, ingat investasi, ingat Kewi, Valburis, Sekuritas Semarang. Terima kasih semuanya, Coach Steven. Terima kasih dan teman-teman.